Oke, gue ngomong ini sebagai cewek yang super hyper independent dan tadinya gampang banget ilfilan. Satu-satunya cara supaya lu gak cepat ilfil adalah lu harus komit sama diri lu. Pertama, komit apa? Lu bilang gitu sama diri lu, jangan cepet-cepet ilfil. Caranya gimana? Dua, lu harus punya list pria idaman lu. Ini berlaku buat cewek cowok ya, kayak pasangan idaman lu tuh seperti apa. Lu list lah, pokoknya sebanyak mungkin. Waktu itu gue punya hampir 40, pokoknya 33 apa 37 deh. Nah dari situ, dari 37 list itu, gue bagi ke 3 kategori. Satu, non-negotiable. Ini artinya, kalau misalkan dia tidak memenuhi syarat itu, nggak mungkin bisa pacaran sama gue, nggak mungkin bisa jadi pasangan gue. Contohnya, kalau gue harus Chinese, harus satu ras. Nah tapi orang lain kan beda-beda ya, ada yang nggak peduli ras, ada yang nggak peduli agama, terserah. Tapi misalkan lu peduli ras, peduli agama, peduli misalkan background keluarga atau apapun itu yang menurut lu, pokoknya kalau nggak sesuai kriteria gue ini nggak akan works, ya udah tetepin itu, you stick to it. Kategori yang kedua adalah yang ini tuh gue nggak suka sebenarnya, tapi masih bisa diubah, atau yang tidak merugikan gitu sebenarnya, cuma ya gue nggak suka. Contoh kalau di gue adalah tinggi badan. Jadi ya sebenarnya kalau ditanya apakah gue bisa jadian sama cowok yang lebih pendek dari gue atau yang tingginya sama gue bisa. Tapi gue nggak suka. Tapi gue bisa. Toh kalau misalkan dia cowok gue pendek gitu, gue ya udah gitu, apa ruginya ke gue? Cuma gue nggak suka aja gitu. Balik lagi, ini preferensi gue sendiri ya, jangan dihujat ya. Gue tahu semua orang punya preferensi beda-beda. Yang ketiga adalah yang ternyata ini mau masuk kriteria oke, mau enggak juga nggak apa-apa, alias nggak sepenting itu. Nah, misalkan lu lagi PDKT sama cowok, lu harus kasih waktu ke diri lu, yang kayak gue pertama bilang komitmen ya. Lu komitmen sama diri lu, misalkan lu lihat secara keseluruhan, dia poin-poin yang non-negotiable-nya dia udah bisa memenuhi nih, misalkan seagama, seras, terus dia juga sesuai lah sama kriteria lu. Lu kasih kesempatan, let's say sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan, terserah. Tapi lu juga jangan kasih tau ke dia. Ini mindset aja di lu sendiri. Lu tentuin komitmen sendiri aja. Pokoknya selama 2 bulan gue mau coba PDKT sama dia, 2 bulan ini gue mau lebih kenal sama dia. Nah selama 2 bulan itu lu amatilah gimana kelakuan dia, ya secara fisik, kebiasaan segala macam. Lu bisa gak bersama dia gitu, lu bisa gak tahan sama dia. Apakah dia ada yang melanggar kriteria lu yang non-negotiable, atau dia sebenarnya punya ada beberapa kriteria yang sebenarnya nggak apa-apa gitu, nggak merugikan, cuma lu kurang suka atau gimana. Intinya lu yang bisa toleransi sendiri. Tapi sejauh kalau misalnya dia yang non-negotiable-nya ini dia memenuhi semua, ya udah lu harus punya mindset bahwa emang manusia tuh nggak ada yang sempurna gitu. Gue sekarang udah punya pacar ya, dan gue kasih tahu pacar gue ini nggak tik, dia nggak memenuhi semua kriteria gue 37-37-nya. Tapi bisa nih pacaran sama dia hampir setahun loh. Dan gue ngerasa cocok, dan makin lama makin nyambung, makin nyaman. Ya karena apa? Karena kriteria gue yang non-negotiable-nya itu dia bisa penuhi. Jadi di luar itu gue agak merem gitu, gue tutup mata aja. Selama tidak merugikan gue, selama tidak merugikan hubungan ini, selama ini orang masih bisa dibentuk, ini orang masih bisa jadi lebih baik lagi, ya why not gitu, dijalani saja. Karena ya balik lagi, menurut gue kecocokan, kemesraan dan lain-lain itu bisa dibangun seiring berjalannya waktu gitu. Kalau misalkan dari awal dikit-dikit cut off, ya kapan ketemu sama jodohnya gitu. Menurut gue ya, jodoh tuh emang ada takdir Tuhan gitu, 50% takdir Tuhan, 50% lagi lu harus mengusahakan gitu. Nggak bisa lu kayak pasrah aja, lu diem di kamar 24 jam misalkan berharap Tuhan tiba-tiba kirimin jodoh lewat JNE gitu kan, nggak mungkin. Ya gitu deh, intinya gue tahu pasti susah, gue tahu pasti kayak otak tuh menolak, kayak pengennya tuh cut off, pengennya tuh ninggalin, pengennya kayak aduh ilfil dikit, nggak mau. Tapi bener deh, you have to learn untuk tutup mata sama hal-hal kecil kayak gitu, karena sebenarnya itu menyusahkan lu sendiri. Gue nggak bilang lu nggak boleh picky ya, kan gue udah bilang lu harus punya list tersendiri. Tapi yang gue bilang adalah lu harus bisa menerima bahwa ada hal-hal yang mungkin ini jodoh lu sebenarnya bisa memenuhi semua kriteria lu. Kalau misalkan kriteria lu ada 100, sebenarnya dia bisa penuhin, tapi waktu ketemu lu dia cuma bisa penuhin 50.
Nah 50-nya lagi di mana? Harus lo yang kasih tahu, harus lo yang ajarin. Dan itu ya sering berjalannya waktu.